Saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang lulus SNMPTN, khususnya yang diterima di Institut Teknologi Bandung. Nah, karena saya ini seorang alumni Institut Teknologi Bandung, saya ingin memberi tips untuk adik-adik yang akan menghadapi tahun pertamanya di ITB di tahun 2021 ini. Tahun 2018, aku udah pernah jawab sebuah pertanyaan ya di Quora Bahasa Inggris. What are some helpful tips for students starting their first year at Bandung Institute of Technology? Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, apa sih tips yang sangat membantu bagi student yang memulai tahun pertamanya di Institut Teknologi Bandung? Nah, jadi pertanyaan ini jawabannya udah banyak banget ya, ada 32 jawaban di pertanyaan ini. Dan salah satu jawaban itu jawaban dari aku. Di sini waktu itu sebagai mahasiswa yang udah studi di ITB selama 5 tahun, ada 7 tips yang menurut aku itu penting banget. Dan sebenarnya tips yang sederhana, tapi kalau misalnya dijalankan dengan konsisten, bisa sangat membantu kita dalam menjalani studi di tahun pertama. Oke, jadi kalau kita balik ke tahun pertama aku studi ya, di tahun 2013, itu kondisinya sebelumnya aku belum pernah merantau, belum pernah ngekos. Jadi itu pertama kalinya aku hidup sesuai dengan aturan diriku sendiri gitu. Aku bisa milih mau ngikutin peraturan yang mana, mau hidup seperti apa. Nah, itu pertama kalinya. Dan aku pergi dengan membawa harapan-harapan dari keluarga, dari orang tua misalnya, yang ingin aku seperti apa, dari kakek nenek, om tante ingin aku seperti apa gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu, aku mencoba untuk menjalankan studi dengan baik. Dan 7 tips ini adalah tips yang aku temukan setelah 5 tahun aku studi di ITB. Jadi tips yang pertama, aku berusaha untuk membangun perasaan bahwa aku studi untuk membahagiakan orang tuaku. Nah, jadi emang tujuan pertamanya itu untuk bukan memenuhi ekspektasi mereka ya sebetulnya, tapi dengan apa yang aku capai di kampus, apapun yang aku lakukan itu yang membuat mereka bangga, membuat mereka happy. Karena bagi aku bisa studi di sini, alhamdulillah banget, adalah takdir dari Allah dan juga melalui orang tuaku gitu. Mereka yang memotivasi aku, mereka yang memberikan aku pendidikan selama ini sehingga aku bisa masuk ke sebuah kampus yang rankingnya tuh terbaik di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya mereka senang karena kesuksesan aku pun ikut senang gitu. Kayak sebuah balas budi aku kepada orang tua, walaupun itu tidak cukup gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku gagal, berarti kegagalan mereka gitu. Jadi aku nggak mau mengecewakan mereka dengan cara aku belajar dengan baik gitu ya. Belajar dengan baik itu maksudnya mengikuti kelas gitu pastinya, memahami materinya, dan kemudian dalam ujian-ujian, tugas-tugas itu aku kerjakan sehingga mendapat nilai yang terbaik. Itu tips yang pertama ya, motivasi sebenarnya, lebih ke motivasi untuk membuat orang tua happy. Tips yang kedua, bikin teman. Ini obvious ya, kita kalau hidup di kampus itu artinya kita harus siap bersosialisasi gitu. Dan berbagai macam orang ada di kampus gitu. Dari yang kanan banget, kiri banget, depan banget, dan belakang banget tuh ada. Dan itu kita sendiri yang memilih kita mau masuk yang mana gitu. Dan waktu itu aku yakin kalau aku punya teman yang punya visi dan misi untuk sukses, itu bisa berpengaruh juga bagi visi dan misi aku dan cara aku hidup di kampus.
Definisi sukses di sini bisa beragam ya, tergantung masing-masing orang. Tapi kalau bagi aku definisi sukses itu yang kelak akan membangun negeri ini menjadi lebih baik di bidangnya masing-masing gitu. Baik secara sains, teknologi, dan seni gitu ya, kalau di ITB, dan juga bisnis. Dan bagi aku juga ada faktor lain seperti landasan agama gitu dan moral. Itu definisi sukses aku, dan alhamdulillahnya waktu itu di hari pertama pun aku udah ketemu orang kayak gitu dan udah jadi teman baik aku sampai sekarang, dan dia sangat ngedrive aku untuk sukses gitu. Dikala aku males, ada dia yang ngingetin gitu. Dan teman-teman dekat aku ini yang juga jadi role model buat aku dalam menjalani kehidupan gitu, karena ternyata banyak tingkah laku mereka yang bagus yang aku belum punya. Ini contoh sederhananya, ngerapihin tempat tidur setelah bangun tidur gitu. Itu awalnya aku nggak kayak gitu, terus ngelihat mereka seperti itu, aku biasakan untuk seperti itu, dan jadinya aku nyaman untuk tinggal di kamar. Kemudian tiap hari mereka nyapu kamar gitu. Contoh sederhananya ya, mereka tiap hari nyapu kamar sehingga kamar jadi bersih setiap hari. Berangkat kampus kondisi kamar udah bersih, nah pulang kampus di saat itu capek disambut dengan kamar yang bersih gitu. Jadi nyaman untuk tinggal. Itu contoh-contohnya, dan contoh yang dari segi akademiknya, mereka selalu belajar menyiapkan untuk ujian, untuk ilmunya dipakai di luar kelas gitu ya, dengan cara belajar menyicil-nyicil setiap hari gitu dari referensi yang terpercaya. Itu contoh-contohnya. Dan tak lupa juga teman-teman saya ini orang-orang yang aktif di organisasi gitu, baik di organisasi jurusan, unit kegiatan, ataupun BEM. Itu sangat ngebantu juga untuk kita membangun soft skill kita melalui organisasi. Next, tips ketiga, aku mempelajari aturan ya dan kondisi di ITB. Ini penting banget ya. Jadi setiap mahasiswa baru pasti dikasih buku aturan ITB, peraturan akademik ya khususnya, dan pastiin kita udah baca aja, kita tahu aturan mainnya di ITB. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tidak lulus TPB gitu. Jangan sampai. Terus jangan juga melakukan tindak asusila misalnya, atau melakukan kriminal, karena itu nanti kita kena sanksi gitu. Nah waktu itu yang aku pelajarin banget dari peraturan di ITB ini, saat ngelihat ada temen aku juga itu bermasalah untuk tugas akhirnya gitu. Kenapa? Karena itu masalah pengambilan SKS, dimana dia ngambil SKS tugas akhirnya udah lama gitu ya, udah di 1 semester sebelumnya, dan dia mengerjakan tugas akhir itu 1 semester, dan ternyata saat akan lulus ternyata SKS-nya itu udah expired dan belum diambil sama dia di semester itu. Jadi harus nunggu di semester berikutnya untuk ngambil SKS tugas akhir, dan itu kan jadi menunda hampir 1 semester atau bahkan 1 tahun gitu dalam studi kita. Sementara kalau kayak gitu berarti kita harus bayar lagi. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita juga. Dan termasuk kita harus tahu juga minimum IPK kita selama di studi itu berapa. Pastiin kita bisa lulus terus dan bisa melanjutkan studi terus gitu. Nah itu peraturan di ITB. Pastiin kita tahu ya, nggak harus hafal tapi tahu aja gitu. Tips keempat, ambil tahun pertama untuk belajar bagaimana cara orang lain belajar. Coba bayangin, ITB itu kan miniatur Indonesia ya, dan orang-orang yang masuk ke ITB itu udah difilter, yaitu orang-orang yang bisa menghasilkan karya yang bagus, nilai akademik yang bagus,
dan juga hasil tes yang bagus juga. Itu baru yang nasional gitu ya. Jangan lupa bahwa di ITB juga ada mahasiswa-mahasiswa internasional. Dan cara belajar mereka pun pasti unik-unik tiap orang. Nggak ada yang sama. Nah, kita sendiri pun punya cara belajar yang unik, tapi coba pelajari bagaimana mereka belajar, karena dengan cara ini aku bisa meningkatkan IPK aku yang tadinya di semester pertama itu sekitar 3 gitu ya, 3 pas. Di semester akhir IPK bisa naik ke 3,37 dengan cara semester 4, 5, 6, 7, 8-nya punya nilai rata-rata di 3,7, 3,8, 3,9, 4 gitu. Jadi memang di tahun pertama itu mungkin agak menantang sehingga IPK-nya kok terasa rendah gitu ya, kayak yang aku alamin. Tapi percayalah kalau kita belajar bagaimana cara belajar, misalnya ya, contohnya kalau cara belajar aku berarti mulai dari ide umum, apa ide yang ingin disampaikan dari suatu materi, baru didetailkan gitu. Dari ide tersebut detailnya itu seperti apa. Itu cara belajar aku, dari general ke detail gitu. Akhirnya di semester 5, 6, 7, 8 itu aku bisa dapat nilai rata-rata tuh hampir 4. Makanya bisa ngedongkrak IPK aku, tapi baru sampai ke 3,37 ya. Nggak sampai ke 3,5 gitu, nggak nyampe buat cum laude. Nah, buat teman-teman yang cum laude nih, siap-siap untuk belajar bagaimana caranya belajar. Karena hal ini berdampak juga saat kita udah terjun ke dunia kerja nantinya. Bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan yang serba cepat, yang harus bisa belajar dengan cepat lalu masuk ke mengambil tanggung jawab di perusahaan gitu ya, misalnya kalau misalnya kerja di perusahaan atau di lembaga pemerintahan gitu, atau di perusahaan kita sendiri. Tips kelima nih yang krusial juga ya, kalau misalnya anak-anak yang suka main, suka berorganisasi, ini kadang suka lupa gitu untuk ngerjain tugas, ngerjain kuis, ngerjain kelas, maksudnya masuk kelas dan ujian gitu. Ini salah satu penyebab ada teman aku yang akhirnya nggak bisa menyelesaikan studinya gitu. Pastiin aja kita ikut gitu ya, dan minimal dapat nilai misalnya kalau minimal untuk lulus mata kuliah itu dapat C, ya udah pastiin kita dapat C gitu. Nah, karena selain kita bisa lulus dengan harus mengikuti ujian gitu atau kuis ini, dengan cara inilah pengetahuan kita bisa dievaluasi. Ya mungkin kita nggak bisa munafik ya kalau misalnya kita males gitu ngerjain kuis, ngerjain tugas gitu. Tapi ya inilah cara yang saat ini masih dianggap terbaik dalam mengevaluasi pengetahuan kita hasil belajar selama 1 semester gitu. Terus tips ke-6, try something new in a good way ya. Jadi terlalu banyak hal yang bisa kita ikuti, kita lakukan gitu kegiatannya di ITB dan bahkan di Bandung gitu ya. Bayangin aja di ITB ada 100 kegiatan mahasiswa, kita bisa pilih 1, 2 atau banyak kegiatan gitu. Teman-teman bisa ikut yang manapun, tinggal daftar gitu ya di ITB Open House, lihat live konsernya, live activity-nya mereka, dan kalau tertarik ya daftar aja gitu. Dan not to mention kegiatan-kegiatan di luar kampus sangat banyak, kegiatan komunitas di Bandung, kegiatan entrepreneurship, kegiatan belajar bahasa gratis yang selalu ada di Jalan Ganesha tiap hari Minggu. Salah satu kegiatan juga yang bisa kita ikuti di Bandung. Kalau yang suka olahraga bisa ikut kegiatan tenis, kegiatan lari gitu ya. Dan terlalu banyak lah kegiatan yang bisa di-mention gitu. Teman-teman bisa explore. Jangan sampai kita cuma bayangin 4 tahun cuma datang ke kelas,
belajar, pulang di kosan tuh nggak ngapa-ngapain gitu, nggak dapat nilai tambah, jangan sampai kayak gitu. Kalaupun mau kupu-kupu kayak gitu, kuliah pulang, pastiin di kampus dapat nilai plus, dapat edit value-nya dari kegiatan-kegiatan, pulang ke kosan dapat edit value juga dengan berbagai kegiatan yang menurut kalian produktif gitu ya. Dan teman-teman juga pasti bakal terekspos sama berbagai kegiatan gitu ya, yang sifatnya kompetisi nasional, kompetisi internasional, kompetisi regional, beasiswa gitu ya. Itu pasti banyak banget informasinya. Mungkin aku bisa kasih lihat beasiswa ITB. Di ITB itu punya halaman beasiswa gitu ya. Beasiswa ITB, terus ada juga yang namanya PKM. Nih, kalau teman-teman mau lihat beasiswa ITB, bisa masuk ke halaman ini, daftar beasiswa ITB. Ini resmi dari kemahasiswaannya. Jadi di ITB itu ada lembaga kemahasiswaan. Nah di situ pokoknya pusat informasi kompetisi, informasi beasiswa itu. Datanglah ke lembaga kemahasiswaan. Nanti kalau misalnya teman-teman di tahun pertama pasti dipresentasiin tentang PKM, nah itu masuknya di Simbel Mawain. Aku sempat ikut juga dan baru sampai tahap monitoring dan evaluasi gitu ya, nggak sampai nasional. Oke, sambil nunggu loading kita lanjut dulu ya. Nih, tips ketujuh, pastiin kita sehat dengan cara makan makanan yang sehat dan juga olahraga. Ini terlalu jelas gitu ya. Makan makanan sehat artinya diproses dengan baik, tidak kotor gitu ya, dan juga nutrisinya mencukupi kebutuhan kita. Misalnya kita butuh 2100 kilokalori per hari, pastiin kita bisa memenuhinya baik dengan sekali makan, 2 kali makan, atau 3 kali makan. Jangan sampai lagi kuliah pingsan gitu misalnya, atau kena mah karena terlalu sering skip makan karena terlalu asik belajar gitu ya. Jangan kayak gitulah, harus sehat pokoknya. Olahraga juga, masa masih kuliah ntar udah kelihatan loyo tua gitu gara-gara duduk terus, jangan gitu ya. Oke, itu 7 tips yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman adik-adik yang baru masuk ITB. Dan coba tadi aku pengen ngeliatin daftar beasiswa ITB. Nih, jadi di halaman lembaga kemahasiswaan ini teman-teman bisa lihat berbagai berbagai beasiswa yang bisa dipilih. Dan ini update ya. Ini contohnya ada beasiswa juga dari BCA, dapat bantuan biaya kuliah sebesar 12 juta per tahun. Persyaratannya juga mudah-mudah, membayar di Bank Mandiri dan lain-lain. Beasiswa BBM juga yang favorit mahasiswa. Ini karena kuotanya banyak banget. Banyak juga yang dapat beasiswa itu. Dan ini misalnya beasiswa pemimpin bangsa, bagus juga. Wow, sangat banyak beasiswa gitu ya. Jadi memang ini beasiswa voucher makan juga bisa untuk teman-teman dengan kondisi tertentu, bisa dapat voucher makan untuk makan di ITB gitu ya. Beasiswa bidik misi pastinya untuk teman-teman yang bisa memenuhi kriteria bidik misi. Beasiswa Eka Cipta, dan banyak banget sih emang. Jadi ITB ini terkenal dengan ladang beasiswa gitu ya.
dari perusahaan ataupun dari lembaga organisasi gitu, atau dari alumni, teman-teman juga bisa milih itu. Jadi pastiin aja teman-teman punya kriteria yang cukup untuk menerima beasiswa, karena sangat ngebantu kita untuk memangkas biaya kuliah dan biaya untuk diminta kepada orang tua, sangat membantu. Untuk kegiatan yang berbasis Kemdikbud itu ada PKM ya, penularan kreativitas minat dan bakat, dan juga kesejahteraan dan kewirausahaan. Ini sih pasti bakal sering banget. Oke, ternyata informasinya tidak ada di sini. Yaudah, kita exit aja. Intinya kalau teman-teman mau lihat kegiatan mahasiswa bisa lihat ke lembaga kemahasiswaan atau LKITB yang lokasinya ada di kampus center ya, yang gedungnya kembar di depan, yang agak modern. Nanti teman-teman bisa tanya ke sana. Kalau misalnya udah boleh masuk kampus ya. Kalau misalnya belum boleh masuk kampus ya cari lewat online aja. Oke, sekian 7 tips untuk maba ITB dari saya. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ingin diskusi bisa cantumin komentar teman-teman di bagian komentar. Thank you.